Selamat sore Smart Listener, di afternoon drive kita hari ini tepatnya di hari Senin. Seperti biasanya kami akan hadir menjumpai Anda dalam program atau talk show Senin Inspirasi. Nah, tentu saja di Senin Inspirasi kita kali ini kembali lagi kita akan menghadirkan orang-orang atau tokoh yang akan membagikan perjalanan usahanya sehingga dapat menginspirasi kita semua. Indonesia tentu saja tidak hanya terkenal dengan kekayaan budayanya, namun juga kekayaan kuliner yang tersebar sampai dari Sabang sampai Merauke. Sama seperti di Kota Makassar juga yang memiliki banyak sekali panganan atau makanan khas. Bahkan tidak sedikit makanan tradisional khas Kota Makassar ini juga bukan mungkin sih, ini udah nyampe ke mancanegara. Makanan tradisional biasanya ini terbuat dari bahan khusus yang mungkin saja hanya bisa ditemui di wilayah tertentu, sehingga menjadikan makanan ini menjadi makanan khas dan juga memiliki keunikan tersendiri. Nah, di Senin Inspirasi kali ini bersama saya Priscilla Rini, kami menghadirkan salah seorang pengusaha makanan kecil atau biasanya kalau di Makassar ini kita sebutnya Panada dan Pawa. Dengan tema kita hari ini Panada dan Pawa, penganan tradisional, bersama dengan owner dari Panadanya Pawa sudah hadir di studio, Kak Imam Andi Taranto. Kalau begitu kita mau sapa terlebih dahulu. Selamat sore. Sore Kak. Iya. Sore ini Bang Imam, Kak Imam, Mas Imam. Bebas panggil apa? Oh iya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kakak sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik. Ini kan adalah hari kasih sayang ya. Nah, kayaknya hari ini Mas Imam akan memberikan kasih sayangnya kepada seluruh Smart Listener ini pada sore hari ini dengan membagikan pengalamannya jualan pawa dan juga panada. Nah, pawa dan panada ini tentu saja sudah tidak asing lagi. Ini adalah makanan yang bisa kita temui di mana saja di Kota Makassar. Kalau boleh tahu nih Mas Imam, kok pilihannya jualan pawa sama panada sih? Ya kan ini panada kita pilih karena murah, bahannya murah. Murah. Iya. Terus gampang bikinnya. Terus ya orang-orang suka lah. Apalagi dari lorong ke lorong, orang yang tidak bisa jangkau harganya bisa beli. Oke. Sebelum kita ngobrol soal panada dan pawa, kita mau tahu nih profilnya dari Mas Imam. Kita ngomong sedikit ya. Mas Imam sebenarnya basicnya ini apa? Emang pembuat kue atau apa? Atau pekerja atau mungkin mahasiswa? Basicnya saya cuma jualan Kak. Jualan ya, emang ya? Yang bikin ibu sama bapak. Oh oke. Iya, resepnya dari nenek. Jadi memang basicnya jualan. Iya, jualan. Jadi kalau jualan ini udah berapa lama nih? Saya jualan pribadi itu sudah 2 tahun Kak. Jalan 2 tahun. Kita ada di depan SMK 5, jualan pakai meja. Ya. Jualan pakai meja. Ya, ini meja. Sudah 2 tahun. Ya, berarti panada dan pawa ini sudah berapa lama Mas Imam jualnya totalnya? Kalau kita tarik berapa lama? Ini sudah 5-6 tahun. 5-6 tahun. Wow. 5-6 tahun. Udah lama berarti ya. Tapi 3 tahun yang terakhir belakangan ya ngider saya. Oh muter ya. Jualannya. Gang kemana-mana aja tuh jualannya? Gang ke gang, lorong ke lorong. Sekitar Sunu. Di sekitar Sunu. Berarti sudah punya pelanggan tetap dong ya di sana? Alhamdulillah punya. Alhamdulillah. Apa kemudian yang menjadi kelebihan dari panada dan juga pawa dari Mas Imam? Ya kelebihan pawa saya ini Kak, kita pakai bahan yang paling bagus di pasar Kak. Iya. Itu kelebihannya. Iya. Terus isinya padat Kak, besar dibandingkan pawa-pawa yang lain. Isinya sedikit, kecil, tapi ini besar Kak. Itu ya. Kalau dari panadanya agak pedis Kak, agak pedis. Ikannya atau ayamnya banyak.
Oh jadi isinya ada ikan, Ada ada ayam. ayam. Nah kalau kita lihat nih, Smart Listener juga bisa menyaksikan kita secara langsung di YouTube ya dari Smart FM Makassar. Di sana kita bisa lihat langsung ini ada beberapa panada dan juga pawai yang di display. Ini macam-macam nih, ada titik-titik kuning, ada hijau. Nah itu Iya. apa tuh artinya tuh? Kalau yang kuning Kak itu keju. Keju. Iya. Kacang yang hijau coklat yang coklat. Kak. Oke, kalau boleh tahu harganya berapa nih? Ini harganya Kak Rp3.000. Rp3.000 untuk panada. Sama Kak. Sama panada panada dan pawai. dan juga pawa. Oke. Nah, memulai usaha ini tentu saja punya tantangan. Iya. Iya. Kita mau tahu nih, apa sih yang menjadi tantangan Mas Imam dalam berjualan produk ini? Tantangannya Kak itu bangun pagi ya tentunya. Iya tantangannya itu Kak. Tantangannya Iya bangun pagi sama ya? bahan-bahan yang ada di pasar mulai naik Kak itu tantangan kami. Oke, Iya jadi baik. kalau kita mau naikkan harga takutnya pembeli lari Kak. Pembeli lari ya. Iya. Oke. Jadi ya kita pitar-pitar Kak. Sepitar-pitarnya aja Iya, lah iya. ya mensiasati bahan. Iya, Kak, Emang pernah nggak satu kali dalam pembuatan kue-kue ini kemudian bahan-bahan pada naik semua, lalu apa yang dilakukan sama Mas Imam? Waktu itu 1 minggu yang lalu Kak ya. Mm-mm. Bahan-bahan naik semua. Ha-ha. Ya terpaksa kita jual Uh-uh. tidak ada untung Kak. Jadi jualan gak ada untung? Iya, mau apa Kak? Mau di apa? Uh-uh. Karena kita kalau naikkan harga takutnya pembeli lari, pelanggan lari Kak. Pelanggannya lari, makanya Iya. jadi jualan Ya, meskipun tidak untung. ya meskipun tidak utuh ya apa boleh buat Kak. Oke. Iya. Kalau begitu awal mula jualan usaha ini itu gimana sih ceritanya? Ini ceritanya Kak, kalau waktu tinggal di Daya itu ibu habis pensiun. Terus tidak ada tahu apa yang mau dia bikin, dia iseng-iseng bikin panada dan pawa. Tapi tidak untuk dijual, Oke. untuk dibagi ke tetangga. Tapi respon tetangga bagus, respon keluarga bagus. Nah, disuruhlah bikin Kak. Berlanjut lah. Berlanjut. Oke. Dulu waktu awal mula kita jual Rp1.000 Kak. Seri berjalannya waktu bahan naik, jadi kita inisiatif juga kasih agak besar. Akhirnya sampai ke harga 3.000 sekarang ini. Oke. Jadi awalnya itu belum ada merek ya? Belum ada Kak. Belum. Iya. Jadi jualannya juga masih dari lorong ke lorong, Iya, Kak. dari rumah ke rumah. Iya. Itu mengawali usaha ini. Modal awalnya itu berapa? Modal awalnya Kak, Dulu awal-awal banget gitu. awal-awal sekali kurang tahu Kak, karena saya masih kecil. Tapi iya, tapi kalau yang 2 tahun belakangan ini saya mulai tahu Kak, karena Mulai saya tahu. sering ke pasar. Oke. Kalau untuk jualan ini kira-kira modalnya berapa? 300 sampai 400 ribu Kak. Kita sudah dapat bahan-bahan yang bagus sekali di pasar. Sudah bagus sekali. Untuk proses pembuatannya sendiri ini makan waktu berapa lama? Kalau pawanya makan waktu 5 sampai 6 jam Kak. Kalau panadanya sendiri 2-3 jam sudah selesai. Sudah selesai lah ya. Wah ini kalau kita lihat sih emang ukurannya cukup besar Besar, juga. Nah waktu apa namanya dalam proses penjualan itu kan pasti banyak nih komentar-komentar dari Iya, orang yang iya. kita dengar. Ih apa ini panadanya begini ya, ih apa ini pawanya mahalnya lagi. Iya. Itu kan pasti banyak komentar-komentar yang kita terima. Selama ini dalam proses penjualan Mas Imam menghadapi itu nggak pernah kejadian nggak seperti itu? Ya kalau kejadian itu sudah pasti ada Kak. Tapi ya disenyumin aja Kak gitu. Ya paling sering itu Kak, ibu-ibu ya sering bertanya, ini harganya berapa? Saya bilang 3.000 satu Bu, 3.000 satu Pak. Nggak bisa 1.000. Ditawa Iya. ya. Aduh. Kan hati kayak bagaimana Kak? Sudah begadang di pasar capeknya, tapi ya namanya juga pembeli. Kita harus hadapi dengan hal. Oke, aduh sedih ya, sudah tahu harganya mahal, proses pembuatannya lama. Iya. Iya. Ini kemudian pas kita jualan dengan harga 3.000 masih ditawar Masih ditawar Rp1.000. Aduh, emang ada apa jualan seperti ini yang harganya Rp1.000 emang ada? Mungkin ada Kak, karena yang banyak yang bilang di sana 1.000, di sana 1.000. Jadi saya bilang mending ke sana saja Bu. Iya bener sih, iya bener sih. Karena kita tahu dong ya kualitas yang kita miliki, Iya. kualitas jualan kita yang kita Ya, punya. dan dijamin higienis Kak.
cara pembuatannya ya. Cara pembuatannya. Untuk apa namanya proses pembuatannya kalau pawat sendiri ini berapa lama? Pawatnya kita buatnya 5 sampai 6 jam Kak. Kita lama juga ya. ya. Karena lamanya yang kita tunggu mengembangnya Kak. Habis mengembang kita kukus itu yang lama. Oke. Bahan dasar dari pawa ini apa? Bahan dasar aja terigu, mentega, kalau kacang kacang tanah. Apa lagi? Ya begitu. Oke. Itu bahan dasarnya. Pokoknya itu bahan dasarnya. Kemudian mungkin dicampur sama ragi ya karena ditunggu mengembang. Kalau panada ya standar untuk kurang lebih sama adonannya sama pawa Kak. Isinya ada. Jadi pawanya ini macam-macam, ada ayam, ada daging juga, ada ikan ya. Kalau panadanya ada daging ayam, ada daging ikan tuna Kak. Tapi kita ndak produksi ikan tuna untuk saat ini Kak. Karena mahal. Oke, baik. Nah, tentu saja dalam proses penjualan ini awalnya kan untuk panadanya pawa ini waktu itu kan belum punya nama. Iya Kak. Iya, pasti waktu jualannya masih bentuk panada dan juga panada dan juga pawa tapi belum ada merek. Iya. Nah, gimana kemudian Mas Imam berpikir boleh diceritain berpikir kemudian mending saya branding deh, saya buat merek deh untuk panada saya. Ya ini lucu Kak. Kan kalau saya ngidar bilang pawa, panada. Terus ada orang beli. Pawa ada. Iya, pawa ada. Ada ya, pawa ada. Kebanyakan bilang begitu. Tapi kenapa yang beli panada bilang panadanya ada? Panadanya ada. Iya, panadanya ada. Terus terbit terus. Bagus kayak aja kalau saya bikin panadanya pawa. Tapi kenapa orang kalau beli panadanya bilang? Panadanya. Kalau beli pawa saja dia. Bukan pawanya. Iya, bukan. Jadi bagus kayaknya, lucu juga. Oke. Panadanya pawa. Jadi dari situ kemudian muncul ide namanya panadanya pawa. Karena waktu orang beli panadanya ada. Nggak pernah bilang pawanya ada. Iya benar. Aduh seru ya. Berarti biasanya kalau jualan itu mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 6.00 Kak saya sudah ada di depan SMK 5. Sampai habis Kak, kadang jam 9 sudah habis, jam 10. 9 pagi. 9 pagi Kak. Wah, lumayan cepat juga ya. Iya, alhamdulillah. Oke, biasanya sehari itu bikin berapa biji? Sehari Kak saya bisa bikin itu 300 biji Kak. 300 biji? 300 biji. Untuk saya sendiri jual. Maksudnya untuk panada sama pawa? Gabung Kak. Kadang 200 pawa, kadang 200 panada. Oh jadi berarti 400 dong? Iya. Banyak ya? Iya banyak. Wow, jadi untuk kalau sebanyak itu ada yang bantu nggak bikin di rumah? Cuma saya bertiga Kak. Cuman bertiga? Iya, bapak, ibu, saya. Wow. Jadi bagi-bagi tugas Kak. Iya. Berarti Mas Imam ini juga semua listener sudah pintar untuk bikin kue ya. Untuk jualan cuman bertiga. Nah sehari itu dulu waktu jualan awalnya bawa berapa biji? Awalnya pertama sekali Kak saya bawa 60 biji. Pertama ya? Pertama sekali 60. Ya? Langsung habis tuh? Tidak Kak. Saya keliling-keliling, akhirnya ada satu orang, ya boleh dikata orang kaya lah di Loros itu. Dia coba, akhirnya alhamdulillah dia suka Kak, dia borong. Itu kesan pertama yang paling tidak bisa dilupakan. Paling berkesan ya. Jualan pertama. Ya sudah tidak ada yang beli, tapi untungnya ada orang baik Kak. Yang beli. Oke. Terus besoknya bawa 60 lagi. Besoknya kurang Kak, 40 biji. 40? Ya, tapi istilahnya seperti kayak ditumpah. Oke. Cepat sekali habis. Oh. Iya, hari keduanya Kak. Besoknya lagi besoknya nambah 50. Nambah lagi. Nambah terus. Sampai bulan puasa tahun lalu itu saya inisiatif mending saya jual di depan SMK 5. Sudah banyak yang tahu juga. Jadi orang-orang yang pelanggan saya yang beli Kak, jadi bisa lah sudah datang ke sana. Biasanya pelanggannya di daerah mana aja? Ertasning ada Kak. Di Perumahan Lili ada. Pengayoman sampai ke BTP ada Kak. Oh berarti kelilingnya di daerah itu ya? Tidak Kak, saya promosikan. Oh oke.
Oke, Iya, promo. iya, akhirnya sampai ke telinga-telinga Oke, orang. berarti promonya ini melalui apa? Melalui IG Kak, akun-akun promo, akun-akun Oh, info gitu. Instagram. Ya. Wow, berarti sekarang jualannya udah nggak keliling lagi, Iya. tapi sudah mulai ke digital Iya, ya. salah satunya kesempatan ini Kak. Sudah mulai digital juga, masuk ke Instagram, ke Iya. Facebook juga mungkin ya. Facebook ada Kak ya. Facebook juga, terus promo-promonya di situ akhirnya dikenal oleh banyak orang. Nah, kenapa kemudian Mas Imam berpikir kayaknya saya mesti promo di Instagram atau di media sosial deh? Ikut zaman Kak. Ikut zaman, iya. Kan takutnya kalau ndak ikut zaman kita ketinggalan Kak. Tapi saya lihat di media sosial memang feedbacknya bagus sekali Kak. Bagus, bagus pembelian, orang beli bagus. Oke, baik. Nah, kita nanti akan ngobrol kembali lagi dengan Mas Imam, Smart Listener. Kita mau tahu apakah pada saat dia berjualan, pernahkah dia berputus asa ketika kok jualannya tidak untung ya, merugi terus. Nah, kita mau tahu apakah pernah dia mengalami hal seperti itu. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali, tetap terus di Senin ini.